Mungkin bisa dibayangin ya Mas ya, ketika kayak sampah kasur, sampah, sofa yang volumenya besar, ketika itu berakhir ke sungai, berakhir ke laut, itu kan lumayan tuh Mas ya. Makanya Jagatera hadir sebagai solusi untuk pengelolaan sampah spesifik atau sampah-sampah besar atau sampah yang dihasilkan secara non periodik. Waste is only waste if we waste it. Jadi ya sampah itu akan tetap jadi sampah kalau kita cuma melihatnya sebagai sampah. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngulik dikit, banyak banget manfaatnya yang kita bisa ya sirkular ekonominya, semangat pemberdayaannya, kita bisa membuka lapangan kerja. Tersembunyi di antara perumahan warga di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, berdiri sebuah bangunan yang menarik perhatian. Di halamannya, terdapat pohon dari galon-galon plastik bekas kemasan air minum yang tersusun secara artistik. Meski nampak seperti gudang barang bekas atau lapak pengepul rongsok, bangunan ini sebenarnya adalah tempat pengelolaan sampah spesifik, barang besar, dan barang tak terpakai lainnya yang diberi nama Jagatera. Denny Pondiu, warga Kota Depok, Jawa Barat inilah yang pertama kali menginisiasi Jagatera di tahun 2021. Terra dalam bahasa Latin berarti bumi. Seperti namanya, Jagatera memiliki tujuan menjaga bumi dengan mengolah sampah agar memiliki umur yang lebih panjang dan tidak membebani tempat pembuangan akhir atau tercecer serta mencemari lingkungan. Mungkin bisa dibayangin ya Mas ya, ketika kayak sampah kasur, sampah sofa yang volumenya besar, ketika itu berakhir ke sungai, berakhir ke laut, itu kan lumayan tuh Mas ya. Artinya kayak sofa atau spring bed ukuran 160 berakhir ke TPA, mungkin berakhir ke Bantar Gebang ataupun ke TPA yang lainnya, itu kan memakan tempat gitu dan makanya Jagatera hadir sebagai solusi untuk pengelolaan sampah spesifik atau sampah-sampah besar atau sampah yang dihasilkan secara non periodik. Jauh sebelum mendirikan Jagatera, Denny memang sudah memiliki ketertarikan pada isu lingkungan dan sosial. Pada 2014, Denny menginisiasi gerakan Outlet Duafa. Gerakan ini mengumpulkan berbagai barang tidak terpakai seperti baju, mainan, atau buku dari para donatur untuk kemudian dibagikan ke duafa dan keluarga prasejahtera. Dari outlet duafa inilah, Denny melihat peluang bisa membantu lebih banyak orang. Ia kemudian mendirikan Socio Enterprise atau kewirausahaan sosial yang secara legal diberi nama Jagatera. Jadi sebenarnya kalau triggernya ya saya dulu suka nyampah. Intinya dulu itu ya pokoknya kerjaannya nyampah gitu. Tapi ternyata nggak asik ya kalau kita nyampah terus. Jadi ya akhirnya saya mau coba apa yang saya lakukan sekarang. Ya semoga bisa menjadi solusi untuk mengelola sampah dari masyarakat atau mengelola barang-barang yang tidak terpakai dari masyarakat seperti itu. Berbeda dengan tempat pengolahan sampah lainnya, Jagatera menerima semua jenis sampah, termasuk juga residu atau low value waste yang biasanya ditolak karena tidak dibutuhkan di pabrik atau industri pengolahan sampah. Karena kalau kita berbicara skala rumahan, domestik, residu itu ada tapi kecil. Tapi kalau kita berbicara industri, itu residu besar. Nah makanya penempatan residu ini yang makanya apa ya saya selalu bilang ya sebenarnya kalau di domestik residu itu kita harus milih, kita harus milah. Kalau kita tidak paham karakteristik waste-nya, itu kebanyakan orang
oh itu residu. Padahal sebenarnya tidak semua residu. Bahkan kami di sini menerima sampai styrofoam, sampai multilayer itu kami terima juga. Bahkan di sebagian teman-teman yang mengumpulkan, mereka mengkategorikan atau mengklasifikasikan itu sebagai residu. Tapi di kami, ya seperti yang baju saya pakai Mas ya, residu is not waste. Jagatera mengumpulkan sampah dari masyarakat dengan berbagai macam skema, mulai dari layanan jemput barang langsung ke rumah pelanggan, membuka titik pengumpulan atau drop point di tempat strategis, serta drive-thru atau layanan antatur di pusat-pusat keramaian. Ini dari nol ya? Pelanggan juga bisa menyetorkan langsung sampahnya ke kantor Jagatera di kawasan Pondok Petir. Setiap bulannya, Jagatera bisa mengelola dan mereduksi jumlah timbulan sampah di TPA sebanyak 100 ton. Kita berbicara global aja ya, mungkin kalau per bulan kita bisa nyampe range-nya 40 sampai 60 ton per bulan. Itu kita berbicara tekstil ya. Jadi kalau untuk barang besar ini kan kubikasi ya. Kita mungkin per set bicaranya seperti itu. Jadi kayak misal sofa itu bisa masuk range-nya 25 sampai 50 set. Untuk biaya operasional seperti ongkos transportasi, biaya pengolahan sampah, hingga gaji karyawan, Denny memungut dana dari setiap pelanggan yang menyetorkan sampahnya. Perkiraan ada yang 10.000 per kilo, ada yang 15.000. Yang paling tinggi untuk di tekstil itu di pakaian dalam. Karena memang butuh treatment khusus untuk mengolahnya ya. Kita harus ekstra, jadi dia tuh kalau nggak salah harganya 25.000 per kilo. Tapi kalau untuk member dia harganya lebih ekonomis. Nah untuk barang-barang besar kayak sofa 1-seater itu kita kena 30.000, 25.000 sampai 30.000. Kayak spring bed itu ukuran 160 bisa 60.000 per satu sofa. Meski baru resmi berdiri di tahun 2021, pengguna jasa Jagatera sudah terbilang banyak. Mereka tak hanya berasal dari Jabodetabek, ada juga pelanggan yang rela datang jauh-jauh dari luar kota mengirimkan barang tak terpakai untuk diolah di Jagatera. Keluarga Dewi Hayati misalnya, warga asal Semarang, Jawa Tengah ini rela menyempatkan diri di tengah-tengah liburannya untuk menyetorkan sampah dengan langsung datang ke kantor Jagatera. Ya pastinya saya yakin semua yang memilah sampah adalah pahlawan lingkungan gitu. Jadinya harus ada pengorbanan di situ. Jadinya walaupun makan waktu, saya sudah 2 tahun tinggal di Semarang dan saya mengumpulkan dan cari momen ketika mudik ke Depok, kebetulan asal Depok, dan ya memang sudah waktunya saya menyempatkan untuk menyalurkan walaupun bisa dipaket. Dewi yang sudah terbiasa memilah sampah dari rumah ini mengaku tahu dan terkesan dengan Jagatera karena melihatnya dari Instagram. Ia yang semula bingung membuang sampah-sampah tak terpakai di rumahnya, akhirnya memilih mendatangi Jagatera. Pastinya melihat segini banyaknya sampah anorganik segala macam, luar biasa niat dan tujuan dari Jagatera ini dalam mengelola sampah masyarakat yang terinformasikan ya terutama. Kita punya produk namanya Jabrik ya, jadi Jagatera Brick itu materialnya dari limbah tekstil. Jadi yang udah potongan-potongan kecil. Kalau yang potongan-potongan gede itu kami upcycle. Kayak misal bisa jadi material untuk tote bag atau bisa jadi untuk material untuk sepatu. Itu kita punya end product. Belakangan ini, gaya hidup minimalis menjadi tren baru di banyak masyarakat Indonesia.
Gaya hidup ini erat kaitannya dengan mengurangi kepemilikan barang-barang, apalagi yang tidak terpakai sepenuhnya. Konsep decluttering mengemuka seiring masifnya gaya hidup minimalis. Decluttering adalah sebuah metode mengurangi stok barang yang tidak berguna di dalam rumah. Gaya hidup minimalis ini mulai diterapkan oleh salah satu warga Cinere Depok bernama Sri Purwita Mintarti atau yang akrab disapa Ninong. Setiap 1 bulan sekali, Ninong mengajak keluarganya memilah dan mengurangi barang. Ada masa-masa di mana barang itu memang berguna buat kita, tapi ketika adanya perubahan usia, perubahan kebutuhan, barang itu sudah tidak kita butuhkan atau memang sudah tidak berfungsi. Jadi kami mencoba mendeclutter secara rutin gitu ya, barang-barang apapun itulah gitu. Tak hanya bermanfaat untuk kerapihan dan kebersihan rumahnya, dengan melakukan decluttering, Ninong juga bisa memperbaiki kesehatan mental serta melatih tanggung jawab dan kedisiplinan dirinya dan keluarga. Nah, yaitu dengan pakai prinsip let go, melepaskan hal-hal yang memang kita udah nggak kita pakai, itu meringankan beban psikologis, mental, dan pikiran gitu. Dan ternyata ya yang namanya konsep declutter kepake juga di urusan apa yang kita makan, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, apa yang kita omongin gitu. Ternyata kepake di hampir di semua aspek kehidupan. Ketika Ninong bingung hendak membuang sampah dan barang-barang tak terpakainya, ia menemukan akun Jagatera di media sosial. Ia menjadi salah satu pelanggan yang paling setia membersamai Jagatera. Ninong sudah menyetorkan sampah dan barang tak terpakainya sejak 2016 saat Jagatera masih bernama Beberes ID. Ia masih menjadi member tetap Jagatera sampai saat ini. Sampah dan barang-barang tak terpakai di rumahnya akan dijemput oleh tim Jagatera setiap 1 bulan sekali. Saya menemukan platform Jagatera itu dari Instagram ya gitu. Jadi pokoknya waktu saya follow semua akun yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, pokoknya saya cari bank sampah lah gitu ya. Sampai akhirnya saya coba bank sampah A, B, C, akhirnya ketemu Jagatera yang waktu itu namanya masih Beberes gitu. Terus ternyata cocok nih dengan ritme keluarga saya gitu. Maksudnya pengumpulan sampahnya, berapa bulan sekali mereka mengambil sampah. Nah itu saya cocok nih sama Jagatera. Sampai sekarang saya berlangganan dengan bank sampah Jagatera. Bagi Ninong, Jagatera tak sekadar wadah mengolah sampah, namun juga penyalur kebaikan. Ia merasa tenang ketika tahu barang yang menyimpan banyak memori baginya bisa bermanfaat dan digunakan oleh orang yang tepat. Value atau nilai itulah yang membuat Denny bisa bertahan dan memiliki banyak pelanggan hingga saat ini. Jadi yang pertama yang kita tawarkan adalah transparansi dari layanannya, lalu kedua kami bisa menjamin bahwa barang yang dibuang atau menggunakan jasa Jagatera itu terkelola dengan baik. Kita akan ada reporting dan juga kita itu ada, ya kenapa kita di Socio Enterprise, karena barang yang kondisi setelah masuk kita kurasi masih layak, siap pakai, itu kita salurkan untuk masyarakat prasejahtera. Denny mendaur ulang sampah dengan menggunakan prinsip recycle and upcycle. Recycle adalah menghancurkan barang asli untuk kemudian dibentuk lagi menjadi barang baru. Sementara upcycle adalah proses daur ulang dengan mengubah barang asli menjadi barang yang memiliki manfaat baru tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Jagatera Brick itu materialnya dari limbah tekstil. Jadi yang udah potongan-potongan kecil. Kalau yang potongan-potongan gede itu kami upcycle. Jadi kayak misal baju yang kancingnya depan koyak atau kerahnya itu agak belel, itu
kita destroy, tapi yang belakangnya rata-rata baju itu kan masih utuh ya, jadi lembaran. Nah, itu bisa di-upcycle kayak misal bisa jadi material untuk tote bag atau bisa jadi untuk material untuk sepatu. Itu kita punya end product-nya. Untuk membuat ecobrick, limbah kain terlebih dahulu dipilah berdasarkan warna dan bahan. Setelah menemukan susunan warna yang diinginkan, kain kemudian dicacah menjadi bagian-bagian kecil. Cacahan itu akan dimasukkan ke mesin penggiling agar hasilnya lebih lembut dan halus. Denny masih menggunakan peralatan sederhana pada proses pembuatan ecobrick. Oke Mas, ini tadi serpihan-serpihan kainnya atau bubur kainnya yang sudah digiling ya tadi lewat mesin itu. Betul. Nah ini proses selanjutnya untuk dijadiin jabrik itu diapakan lagi Mas? Betul. Nah, jadi setelah digiling tadi, ini kita campur ya. Jadi kita campur menggunakan beberapa ramuan tradisional. Oke. Jadi formulanya itu ramuan tradisional. Setelah kita campur, nanti kita masukin ke moldingnya. Setelah masukin ke moldingnya, itu baru kita press. Oke. Nah, jadi setelah kita press, itu kita tunggu 2-3 menit, dia itu udah jadi brick. Seperti itu sih prosesnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah serpihan-serpihan dari kainnya tadi, kain-kain atau baju-baju yang sudah tidak terpakai nanti akan Betul. diubah menjadi batu bata yang diberi nama jabrik. Betul. Selain bisa digunakan sebagai pelapis dinding atau fasad, ecobrick atau lempengan-lempengan bata kain ini bisa diolah menjadi beragam hiasan dinding, pot bunga, atau instalasi seni. Jika mengunjungi kantor Jagatera, akan nampak terlihat pemanfaatan barang-barang bekas yang didaur ulang dan diolah menjadi beragam perabotan. Seperti misalnya wallpaper atau pelapis dinding yang memanfaatkan limbah plastik low value yang tak terserap oleh industri pengolahan. Wallpaper yang biasanya berbahan PVC diubah menjadi sisa-sisa mika, wadah telur, atau bekas biskuit. Nah, kebetulan dalam waktu beberapa hari ke depan ini kita akan bergerak ke daerah Sukabumi, Cianjur. Jadi kita karena kita lihat di pemberitaan di media, saudara-saudara kita yang di dua lokasi ini kan ada banjir bandang ya. Nah, itu kita akan salurkan ke sana. Itu perkiraan kita bawa 10.000 bis. Meski tak mengenyam pendidikan tinggi, keaktifan Denny Pondiu di bidang kerelawanan membuat ia paham betul tentang pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Saat mendirikan Jagatera, Denny memilih untuk memberdayakan masyarakat di sekitar Pondok Petir, khususnya ibu-ibu pemulung untuk menjadi tim pemilah dan pengolah sampah. Denny bahkan tak malu belajar tentang pengolahan sampah dari para pemulung yang telah jauh lebih awal dan terbiasa memilah dan mengolah sampah. Jadi bisa dibilang awal Jagatera itu kita memang memberdayakan masyarakat lokal. Contohnya nanti mungkin kita akan lihat ke belakang, itu ada ibu-ibu atau warga sekitar yang betul-betul ya mereka jadi tim kita. Dan ada juga kalau kita berbicara yang untuk tim sortir daur ulang di belakang, itu dari mohon maaf yang tiap hari itu sebelum ketemu dengan saya, sebelum ketemu dengan Jagatera, mereka tuh keliling daerah Tangsel, tepatnya sih di Pamulang, kerjaannya mulung. Nah, akhirnya setelah tahu ya kita tarik mereka untuk gabung di Jagatera. Jadi betul-betul kita itu pemberdayaan masyarakat lokalnya lah. Parwati menjadi satu dari 8 orang yang bekerja di Jagatera. Ibu 4 anak berusia 40 tahun itu sudah setahun terakhir bertugas mengolah dan memilah sampah plastik. Ya awalnya sih kerjanya nggak di sini, sebenarnya kerjanya di Pondok Cabe sama nyoltir juga, tapi saya ada bagian saya cuma nyoltir botol-botol sama kaleng-kaleng gitu doang, sama boncos gitu.
Kalau di sini kan megangnya semuanya gitu, karena di sini campuran. Kalau di sana kan lapak rongsokan. Kalau lapak rongsokan kan dibagi-bagi, anak buahnya banyak di sana. Parwati menerima tawaran untuk bekerja di Jagatera ketika ia berpisah dengan suaminya. Ia bisa bekerja sambil mengurus anak terakhirnya yang masih kecil dan tak harus berkeliling dari kampung-kampung untuk mengais sampah. Ya sebenarnya sih di sini senang aja ya, karena di sini gajinya juga tiap minggu gitu, bisa buat biaya-biaya sekolah anak sekolah gitu, buat ongkos sekolah, buat uang jajan gitu. Di sini digajinya per minggu gitu. Iya, kalau pekerjaan yang lain kan karena anak saya belum bisa ditinggal, anak saya masih kecil, jadi dia nggak bisa dititipin di mana-mana gitu, sedangkan orang tua lagi sakit. Ia mengaku senang bekerja di Jagatera karena bebas meminta barang-barang bekas yang ia butuhkan. Ya ada sih kayak semacam jahit gitu, mesin jahit yang mini gitu, yang buat dicas gitu. Terus sama kadang-kadang kipas angin gitu, atau gos setrikaan gitu. Sering dapet sih. Cuman kan kita kalau masih bagus kan dicek dulu. Kalau masih bagus ya ditaruh di tempat lain, nggak didaur ulang gitu. Dikasih sih, kemarin aku minta spring bed kasur gitu, dikasih. Udah ambil aja, katanya bilang gitu. Soalnya Om Den itu kalau buat karyawannya dia nggak sayangan. Selain pemberdayaan masyarakat, kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan usaha yang digawangi Denny Pondi. Setahun terakhir, selain mendapat pendanaan dari program CSR beberapa perusahaan, Denny juga berkolaborasi dengan banyak teman pengusaha. Salah satunya adalah pengusaha kafe di kawasan Bogor. Denny membuka drop point atau titik pengumpulan sampah di Uncle Joe Cafe. Sementara barang-barang bekas yang sudah didaur ulang dijadikan instalasi seni dan perabot di kafe tersebut. Awalnya mungkin dari yang sampah-sampah dulu Kak, terus yang kemudian tuh kayak ada beberapa barang bekas yang dari Jagatera yang kita pakai lagi Kak. Karena konsep kopi di Uncle Joe ini kita ngusung kopi untuk low budget Kak. Jadi barang-barang bekas yang sekiranya masih layak pakai, jadi kita coba alternatifin untuk dipakai apa. Kayak mungkin kakaknya tadi udah lihat sekitar, ada mesin cuci kita jadi pot bunga, ada toilet bahkan kita jadi pot bunga. Jadi emang konsepnya dari low budget gitu sih Kak. Barista dan tim dari Uncle Joe Cafe juga jadi teredukasi dan terbiasa memilah dan mengolah sampah setelah bekerja sama dengan Jagatera. Yang paling kerasa sih jadi kayak kita lebih aware gitu sih Kak, untuk kayak kita tuh sadar kalau emang sampah ini tuh salah satu masalah juga kan. Dan makanya aku ketika ngelakuin ada hal ini nih, program ini, kayaknya ngebantu banget, jadi kayak kita lebih aware dari sampah mana nih yang organik dan organik. Dan apalagi dengan kerjasama sama Jagatera, jadi kayak kita tahu nih secara nggak langsung kan kayak oh sampah ini tuh yang bakal dibawa nih, berarti ini emang yang susah untuk diurai. Jadi kayak aku jadi buat ini juga sih pengetahuan juga sih, jadi aku buat nambah-nambah knowledge. Selain didaur ulang, barang-barang pemberian pelanggan Jagatera yang masih layak guna akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Secara rutin, Denny menyambangi korban bencana alam di beberapa daerah untuk memberikan bantuan, seperti misalnya penyaluran baju layak pakai, buku, dan mainan anak untuk korban banjir dan tanah longsor di Sukabumi dan Cianjur. Kembali lagi komitmen kami ketika yang layak masuk itu kita salurkan. Jadi contohnya kayak buku itu semua jenis kertas ketika masuk kita akan sortir atau kurasi layak baca, ramah anak itu sampai segitunya kita mengkurasinya. Lalu kita salurkan kayak misal ada perpustakaan atau misal ke lokasi-lokasi sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang membutuhkan buku-buku tersebut. Nah kebetulan dalam waktu beberapa hari ke depan ini kita akan bergerak ke daerah Sukabumi Cianjur. Jadi kita karena kita lihat di pemberitaan di media saudara-saudara kita yang di dua lokasi ini kan ada banjir bandang ya. Nah itu kita akan salurkan ke sana. Itu perkiraan kita bawa 10.000 piece. Itu 10.000 piece pakaian siap pakai yang akan kita salurkan.
Denny menggandeng beberapa pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi CEO Mastermind Indonesia atau ACMI untuk menyalurkan bantuan ke titik pengungsian desa Bantar Gadung. Pertama sih kami sangat sedih, kami prihatin dengan kondisi yang mereka alami, tapi kami berharap bantuan yang kami bawa sedikit ini, kami merasakan suatu kesenangan sejenak bagi mereka, keceriaan, kesukacitaan dari mereka, kegembiraan, dan itu mungkin menjadi obat yang bagus untuk mereka. Sangat sangat membantu sekali kepada warga, karena warga yang terdampak ini baik itu di tempat pengungsian di lokasi ini yang terpusat, itu terbagi semua. Yang ada itu oleh ASMI ya, itu terbagi semua. Kemudian juga selain itu untuk keperluan di masing-masing desa yang diambil oleh kepala desa atau perwakilannya itu juga terbagi rata. Tetapi mungkin belum semuanya ya, tapi alhamdulillah ini per desanya itu ada terakomodir. Kemudian juga untuk di dapur juga ada terpenuhi untuk beberapa untuk 1 hari atau 2 hari ini. Apa yang diusahakan Denny Pondiu melalui Jagatera berhasil menambah usia dan nilai barang-barang yang dianggap sampah. Jagatera juga berhasil menjadi jembatan antara orang yang berlebih ke orang yang membutuhkan. Tak hanya itu, Jagatera berhasil memutar roda ekonomi sirkular serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Waste is only waste if we waste it. Jadi ya sampah itu akan tetap jadi sampah kalau kita cuma melihatnya sebagai sampah. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngulik dikit, banyak banget manfaatnya yang kita bisa ya sirkular ekonominya, semangat pemberdayaannya, kita bisa membuka lapangan kerja.